Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Zain dari Divisi Keuangan dan Akuntansi PT Legal Konsultan Indonesia. Di sini saya sebagai instruktur yang akan memandu pelatihan pada pagi hari ini. Kita lanjut aja ke ini ya, teman-teman. Langsung mulai ke soalnya ya. Teman-teman bisa langsung mengakses di ini. Aku izin share screen ya, teman-teman. Udah masuk belum, teman-teman? Share screen aku. Udah ya. Sudah, Mbak. Oke, teman-teman bisa langsung mengakses akuntanmu.com di website kalian, di akuntanmu.com ya, teman-teman. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik masuk. Untuk login menggunakan username dan password yang telah kita bagikan ya, teman-teman. Nah, sudah pada login, teman-teman? Kalau ada kendala langsung dibilang aja ya, teman-teman. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi langsung dibilang aja kalau ada yang ketinggalan. Mbak Yurke udah login? Sabar Mbak, lagi login. Oke. Mbak Zahidah tadi udah login? Udah Kak. Oke. Kita sambil nunggu Mbak Yurke ya. Mbak Yurke kalau udah bilang ya. Oh, udah login. Sambil nunggu aku mau coba jelasin fitur-fitur akuntanmu nih, biar kita makin kenal software akuntanmu. Aku mulai ya. Ini ada kalau tampilan awalnya saat login, ini tampilannya seperti ini, menunjukkan di dashboard nih. Ini ada penjualan tahun ini, laba rugi tahun ini, piutang, sama hutang. Grafik penjualan juga ada, grafik biaya. Nanti ini akan otomatis terisi kalau kita udah input jurnal nih, teman-teman. Ini tampilan awalnya. Lalu ada fitur di perusahaan. Diklik, nah akan muncul seperti ini. Ada nama perusahaan, nomor telepon, alamat perusahaan, tanggal mulai pembukuan. Ini digunakan, ini ID perusahaan ini nanti digunakan saat kita mau memasukkan template daftar akun, teman-teman. Nanti di copy terus dipaste di template daftar akun. Ini kalau di sini, terus kemudian diklik simpan. Seperti itu. Mbak Yurke udah login? Udah Mbak. Oke. Kita lanjut ke fitur pengguna ya, teman-teman. Jika diklik akan muncul tampilan seperti ini. Di pengguna ini ada ID, nama pengguna, username, akses level, dan opsi. Di data pengguna ini ada dua akses level nih, admin dan staff. Jadi kalau misalkan dari sebuah perusahaan memiliki beberapa staff, kita bisa membuat ada admin dan level staff gitu. Jadi bisa membedakan siapa yang memasukkan input jurnal itu. Nih, kalau ini kita bisa ditambahin nih, mau nambah levelnya, penggunanya ditambah diklik tombol tambah, terus sama pengguna nama PC-nya, terus dipilih akses level, ini ada dua, admin dan staff. Jadi pilih, silakan. Ada dua pengguna, kalau kita mau dua atau tiga bisa lebih dari satu bisa ya teman-teman. Lalu suara kedengeran nggak ya teman-teman? Kedengaran, Mbak? Kedengeran ya. Selanjut ya. Kalau mau dihapus juga bisa nih teman-teman. Bisa diklik
yang mau dihapus di sini, lalu klik tombol hapus. Kemudian ke daftar akun nih, fitur daftar akun. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dalam browser akuntanmu akan mendapatkan akun bawaan nih teman-teman nanti. Kalau kita baru masuk, ada akun bawaannya, kayak ada akun induk. Di akun tansi itu kan ada akun tuh, kupon, ada modal, foto. Di daftar akun itu ada kode akun, nama akun, saldo normal, level, status, dan update. Nah, untuk yang akun induk di akuntansi itu di level 1 nih. Kalau di akuntanmu dia ada level 1 sampai 4, teman-teman. Jadi di akun induknya dia di level 1. Nah, nanti dia ada turunannya di akuntanmu itu ada 4 level tuh. Level 1, 2, 3, 4. Nah, kalau level akun induknya itu di level 1 kode akunnya 10.000. Nah, di aset itu kan di akun induk aset itu kan ada aset lancar, aset tidak lancar atau tidak berwujud. Terus ada itu ada 2 itu kan, ada banyak aset tuh. Nah, itu kalau di level turunannya level 1 ada di turunan di level 2. Dia kode akunnya di 11.000 nih, teman-teman. Jadi kalau di level 2 dia nambah satu angka di depannya nih, jadi 11.000 dia. Nah, nanti kalau ada turunan lagi di level 2 itu nambah lagi kode akunnya di 11100. Jadi nambah angka 1 di depannya nih. Kan kalau aset lancar ada kas tuh, ada bank. Nih, bank ini urutannya gini. Jadi 11.000 dari aset lancar nih ditambah angka 1 lagi di depannya lagi 1. Dan kalau bank misalnya turunan dari aset lancar dikasih kedua. Tuh, teman-teman. Tuh, ada juga kalau piutang nih jadi 3. 11.3.000. Nah, kemudian di level terakhir, di level 4, ini merupakan akun yang dapat kita jurnal di akuntanmu. Jadi, kita dapat menjurnal itu hanya di level 4. Merupakan turunan dari level 3. Turunan level 3 itu ada kas nih. Kalau kas kita buat misalkan kas kecil. Jadi, angkanya ini dia berbeda. Kalau di level 4, dia kode akunnya nambah di belakangnya nih, 01, teman-teman. Jadi, kalau misalkan turunannya dari kas, kita buatnya 11101. Kemudian misalkan ada bank. Maaf, misalkan ada lagi di level 4 nih. Ada misalkan kita buat di Bank Sentral Asia. Dia nambahnya kan turunannya dari bank nih. Jadi 112 ditambah 01. Berurutan lagi di 02 misalkan. Kita mau nambah lagi seterusnya di 03, 04 gitu ya, teman-teman. Dan level 4 ini yang hanya kita bisa gunakan input di akuntanmu, input jurnal. Ini kalau kita mau mengedit akun, bisa klik di opsi 3 ini, klik edit. Nih, nanti akan muncul seperti ini, nama akun, kalau misalnya ada yang salah ketik, itu bisa diedit lagi, terus level dipilih lagi, bisa saldo normal dipilih, bisa. Ini. Kalau kode akun nggak bisa diedit ya teman-teman, jadi kalau misalkan ada yang salah kode akun, lebih baik dihapus saja akunnya, karena nggak bisa diedit lagi. Kemudian diklik simpan. Lanjut, ada di fitur input jurnal. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini di sini kita akan tempat kita untuk menginput jurnal nih. Jadi tampilnya ada nomor jurnal, tanggal jurnal, keterangan, pembuat, jumlah, dan opsi. Nah, kalau kita mau input jurnal, klik di tanda tambah ini, tambah data akun. Diklik. Diisi, ini ada bersihkan ID jurnal, tanggal, keterangan, akun, debit, kredit, total debit kredit, dan ini untuk mengupload bukti pendukung setiap transaksinya. Coba ini bisa dipilih nih kalendernya di sini. Tinggal dipilih ya. Seperti itu. Nanti kalau udah klik di simpan. Oke, sampai sini teman-teman udah ikut merhatiin ya fitur-fiturnya.
Kalau ada yang ditanya boleh ditanya aja, langsung bilang. Oke, aku lanjut ya ke fitur jurnal nih. Ke fitur jurnal, ini ada tampilannya seperti ini, ada periode laporan, ini bisa dipilih. Tuh, dipilih kalendernya sesuai kebutuhan, sampai dengan dipilih juga sesuai kebutuhan. Kemudian diklik cari. Nanti ini akan muncul jurnal-jurnal yang kita sudah input di input jurnal tadi sini. Nanti akan muncul di sini. Kemudian bisa dicetak di ke PDF, bisa ini teman-teman. Karena kita belum ngejurnal, jadi masih kosong ya ini teman-teman. Lalu selanjutnya ada di buku besar. Nah, tampilannya seperti ini. Di buku besar ini kita bisa mencari nih akun-akun yang mau kita cari. Misalkan kita mau cari Bank Mandiri. Kita pilih periodenya berapa sesuai kebutuhan, sampai dengan berapanya kita pilih juga, kemudian diklik cari. Nanti dia akan muncul nih akun-akun mana aja yang menggunakan akun Bank Mandiri, di tanggal berapa ada referensinya, ada keterangan debit kredit dan saldo. Ini bisa cetak juga di PDF ya teman-teman. Seperti ini. Lalu ada di fitur posisi keuangan. Nah, ini ada juga periode sama periode laporan. Nanti dia akan muncul otomatis nih. Kalau misalkan kita udah input jurnal, nanti angka-angkanya akan masuk otomatis ke dalam sini. Nah, nanti ada total asetnya berapa, total liabilitasnya berapa, nanti akan otomatis terisi di sini. Ini bisa juga dicetak ke dalam bentuk PDF di fitur cetak ini. Selanjutnya ada laba rugi. Nah, ini tampilan sama, ada periode laporan, yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Kemudian ada tombol cari, cetak, dan ekspor. Ini dia kalau laporan laba rugi juga akan terisi otomatis kalau kita udah input jurnal ya teman-teman. Nanti diketahui per akunnya nih. Ada TP Novo, ada kayak gini, HPP, ada beban, ada pendapatan lainnya. Nanti di sini diketahui ada berapa nih, apakah perusahaan mendapatkan kerugian atau mendapatkan laba nih. Di sini nanti otomatis terisi. Kita karena belum input jurnal, jadi masih kosong ya teman-teman. Nah, laporan laba rugi juga bisa dicetak ke PDF ya teman-teman. Yang terakhir ada perubahan ekuitas. Nih ada. Nanti kalau kita udah input jurnal, ini akan otomatis terisi nih teman-teman. Angka-angka di perubahan ekuitas. Bisa dicetak di PDF. Itu teman-teman. Kita langsung mulai ke soal aja ya kali teman-teman. Udah pada dibukain belum soal-soalnya? Teman-teman di-downloadin. Mbak Zahidah, Mbak Yurika. Kita lanjut ke soal ya. Tapi sebelum ke soal, aku mau nunjukin dulu nih. Kalau kita mau menginput daftar akun, kan kita ada template tuh yang di Google Drive, ada template daftar akun tuh. Kita mau menginput di sini nih. Jadi biar memudahkan kita nggak menginput manual nih. Sebelum diinput, kita harus menghapus dulu nih akun-akun bawaannya. Kita hapus dengan mengklik mencentang kolom kotak ini untuk menghapus semuanya, kemudian diklik hapus. Ya, sama-sama teman-teman untuk menghapus akunnya. Diklik hapus. Anda yakin ingin menghapus data ini? Oke. Nah, datanya udah dihapus nih semuanya nih. Teman-teman udah dihapus belum? Lancar apa ada kendala? Sudah, Mbak. Oke, lanjut ya. Untuk mengupload template-nya nih, kita di fitur ini, pakai fitur upload. Di sini klik, kemudian di browse, pilih file yang mau diupload. Di template daftar akun ya teman-teman. Sambil diupload ya teman-teman juga. Di open, lalu upload. Oh ya, sebelum upload di ini dulu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman gagal nih, di ini dulu, aku lupa. Tadi kan ada ID perusahaan tuh.
Di copy dulu ID perusahaannya. Nih, di fitur perusahaan, terus di copy ID perusahaannya nih. Di copy, terus dimasukkan ke dalam template daftar akun. Di sini, ID perusahaan. Lupa. Di copy semua, nanti baru disimpan lagi. Di Ctrl S, kemudian balik lagi ke akuntanmu untuk di daftar akun. Di-upload lagi di sini. Ini aku udah berhasil ya teman-teman. Teman-teman ada kendala atau udah berhasil juga? Aku tungguin ya sambil teman-teman ngupload template akunnya. Kak Umer gimana? Ada kendala? Kak Putri? Kak Cassandra? Iya? Diulangi yang Kak Cassandra ada kendala apa gimana? Ada. ID perusahaan ya? Iya. Ya, jadi kan di perusahaan nih, di copy ID perusahaannya nih. Nih, ini di copy, terus di copy, dimasukkan ke dalam template daftar akun yang ada di link G Drive ya teman-teman. Udah kebuka? Nah, nanti ini di copy ke sini, di ID perusahaan. Dikopikan semua, sampai bawah nih. Ini di copy semua, lalu disimpan lagi di Ctrl S. Udah, balik lagi ke akuntanmu. Di daftar akun, di upload. Klik upload, pilih template daftar akun. Bisa dong. Iya, udah bisa. Makasih. Bisa Kak? Oke. Kak Putri gimana? Kak Umer? Ada kendala? Aku lanjut aja ya. Udah berhasil semua ya di-upload template-nya? Kalau udah berhasil, kita langsung, nih aku juga mau nunjukin kalau kita mau masukin manual nih akun-akunnya. Misalkan ini udah ada bank nih, aku mau nambahin di Bank Mandiri ya. Jadi kan gini, ini ada Bank Syariah Indonesia di terakhir di 02 ya teman-teman. Nah aku mau nambahin Bank Mandiri berarti di 03 kan ya. Kita copy dulu ininya, kode akun di copy, terus kita tambah manual di ini, tambah data akun, diklik. Kemudian dimasukkan kode akun tadi, dipaste. Tadi kan 02 punya BSI nih, Bank Syariah Indonesia. Nah, kalau Mandiri di selanjutnya di 03. Terus kita masukin Bank Mandiri. Nah, pilih levelnya, pilih level 4. Pilih saldo di debit. Saldo normal di Bank Mandiri itu debit. Di Bank Mandiri ya. Simpan. Nih, nanti akan muncul Bank Mandiri. Setelah Bank Syariah Indonesia. Dia muncul di 03. Seperti itu teman-teman kalau menambah akun. Nah kan kita mau nambah lagi coba Bank Permata coba ya. Kita tambah lagi, ditambah data akun. Teman-teman boleh sambil nyoba nambah manual. Di 04 ya berarti teman-teman. Bank Permata kita tulis. Dipilih di level 4. Saldo normal debit. Diklik simpan. Nih, dia muncul tuh. Bank Permata, Bank Mandiri, akun-akun yang baru kita tambahkan tadi akan muncul otomatis nih. Seperti ini. Kalau mau diedit juga bisa nih teman-teman. Kan kita mau edit ini. Edit. Ini bisa diedit. Kalau misalkan ada yang typo, nanti lalu disimpan kembali.
Nah, kalau teman-teman mau ngapus beberapa akun nih, misalkan ada yang salah, kayaknya ini akunnya nggak butuh deh gitu. Bisa dihapus nih, bisa diceklis sesuai kebutuhan. Misalkan ini, kita hapus yang ini dua, coba ya. Kita pilih, terus diklik tombol hapus ini. Anda yakin ingin menghapus data ini, klik OK. Nah, berhasil data telah berhasil dihapus dua tadi kan, Bank Mandiri dan Permata Bank. Kalau udah gitu. Kita coba langsung ke jurnal ya, teman-teman. Udah dibaca soal-soalnya? Udah dibaca-baca? Kita ke soal. Didirikan PT Uji Coba Software Akuntansi pada 1 Desember 2022 dengan komposisi setoran modal cash sebagai berikut. Modal Tuan Nurtias 300 juta, modal Tuan Ahmad 200 juta. Nah, ini biasanya kalau kan ini dia cash nih, berarti kita masukkan ke akun tanunya di ini, kas kecil aja. Ini diklik tanda tambah di sini untuk menginput jurnal, di fitur input jurnal ya teman-teman. Diklik tanda tambah, terus isikan tanggal, dipilih tanggal 1 Desember 2022. Klik tanggal 1, kemudian dituliskan keterangan karena dia ini modal awal, kita tulis aja modal awal. Kemudian pilih akunnya. Tadi kan dia cash tuh, jadi kita tulis saja ke kas kecil. Nah, kas kecil. Lalu ada tadi modal Tuan Nurtias dan Tuan Ahmad ya. Kita tuliskan di sini modal. Kalau di akuntanmu nih enaknya gini, kalau misalkan kita mau cari akun nih, nggak harus ngetik panjang-panjang banget nih, modal Tuan gitu, nggak usah. Nah, kalau kita ketikkan clue-nya aja langsung ketemu. Misalkan kita mau cari modal Tuan Nurtias ya, kita ketik Nurtias, coba tuh, dia langsung ketemu teman-teman. Jadi nggak harus mengketik panjang, dia langsung ketemu ada clue-nya. Terus ditambah lagi, tadi Tuan Ahmad, kita coba cari Ahmad. Nih, langsung ketemu ya teman-teman. Nah, masukkan di kas kecil, di debit tadi totalnya 500 juta. Di kredit Tuan Nurtias ada 300 juta. Dan Tuan Ahmad 200 juta. Nah, nanti dia akan tertotal otomatis. Nah, kalau di akuntanmu, dia kalau misalkan nggak balance nih antara debit dan kreditnya, dia nggak akan bisa kesimpan teman-teman. Kita coba ya, jadi 100 juta. Dia jadi 500 sama 400 nih. Coba kita simpen ya. Nah, dia akan menunjukkan total debit dan total kredit harus sama. Klik OK. Jadi ini kalau belum balance nih akan ngasih warning nih. Jadi kita meminimalisir kesalahan. Kalau ini nih ternyata belum balance nih. Jadi pasti otomatis harus balance dulu baru bisa kesimpan jurnalnya. Seperti itu teman-teman. Nih terus kita masukkan bukti pendukungnya nih. Biasanya kalau modal awal itu ada di akte modal. Kita pilih di folder akte modal. Ada dokumen modal nih. Di folder dokumen modal, terus dipilih yang modal. Klik open. Nah, ini udah terupload nih, modal. Seperti ini, kalau sudah benar semua, disimpan. Oh, ini belum diubah. Jadi 200 tadi ya. Nah, udah balance nih, kita simpan. Nah, klik di sini. Yang lain, udah bisa? Sambil nunggu ya. Tampilannya seperti ini nih teman-teman. Kalau udah berhasil disimpan, ada nomor jurnalnya yang terisi otomatis, ada tanggal jurnal, keterangan, pembuatnya, jumlah, dan opsi. Kalau kita mau diedit nih, masih bisa teman-teman. Diklik tombol pensil ini, diklik, terus diedit. Kalau misalnya ada yang salah, keterangannya bisa nih. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, bisa. Klik lagi. Nah, untuk informasi, kalau dokumen pendukung itu di akuntanmu nggak hanya satu upload foto doang ya, bisa lebih dari satu nih, dengan mengklik tanda tambah di sini. Nih, ini jadi dua lampiran, 2 atau 3 juga bisa teman-teman.
Kalau sesuai kebutuhan aja. Kalau ini nggak dibutuhin, dihapus lagi. Gitu. Terus klik simpan. Tadi udah, apa masih ada kendala? Udah bisa. Udah ya? Oke. Kalau nih, di opsi ini juga ada tombol print nih. Kalau kita mau lihat jurnal yang kita buat, diklik tanda print tadi, terus akan muncul seperti ini. Nama jurnal, tanggal, keterangan, akun, nomor akun, debit, kredit, seperti itu. Nih, nanti lampirannya di sini akan muncul. Coba kita ke tanggal 2 ya, mau lihat lampirannya. Kita lanjut ke tanggal 2 ya, teman-teman. Diklik tanda tambah lagi. Coba lihat soal lagi. Diterima dokumen tagihan dari CV Berkah Rukan untuk sewa toko lengkap selama 1 tahun dengan nilai sewa sebesar 66.600.000 dan sudah termasuk PPN nih. Jadi ini udah PPN nih. Terus ada sewa toko berarti ada aspek pajaknya. Sewa toko itu ada dikena PPh pasal 4 ayat 2 nih. Kita harus potong PPh pasal 4 ayat 2. Di tanggal 2 Desember ya. Kita kembali ke akuntanmu nih. Kita isikan tanggal di tanggal 2 Desember. Nah, tuliskan keterangan. Kali ini baru menerima tagihan nih. Kita tulis aja tagihan sewa toko. Jangan lupa dituliskan nama vendornya. CV Berkah Rukan. Nah, kita masukkan di akunnya, yaitu kan ini dia sewa nih. Selama 1 tahun, kita masukkan sewa dibayar di muka. Kita cari sewa. Nah, ini dia ada di sini, langsung ketemu. Terus di sisi kreditnya ada hutang usaha. Karena baru tagihannya, kita tulis, kita cari aja nih, clue-nya di Berkah Rukan. Ini ada Berkah Rukan, hutang usaha, kita masukkan, kita tambah baris. Karena dia ada aspek pajaknya di PPh pasal 4 ayat 2, kita masukkan hutang pajak PPh pasal 42 ya. Nih, kita ketik pasal coba. Pasal 4. Nah, sebentar. Kita hapus ulang. Ditambah baris. Nih, kita ketik pasal. Ini ada nih hutang pajak PPh pasal 4 ayat 2. Kita pilih. Nah, kita isikan. Sewa dibayar di muka. Ada tadi 66.600.000 ya, teman-teman. Nah, kita harus cari DPP-nya dulu nih dari 66.600.000. Itu dengan membagi nilai transaksi, itu dibagi dengan 1,11. Karena dia udah ini nih, mau ada PPN-nya. Jadi kita harus cari DPP-nya atau dasar pengenaan pajak. Dibagi dengan 1,11. Nah, ketemu nih 60 juta. Nah, dari kalau PPh pasal 4 ayat 2 itu kan DPP dikali pasal 10% tarifnya kan 10% kan dikali dari DPP nih. Jadi hutang pajaknya ada 6 juta. Nah, sisanya ini kalau mau biar balance nih kan dia sisanya berarti ada 60.600.000 karena dia udah termasuk PPN. Jadi PPN-nya kita karena belum PKP tuh kita yang bayar juga jadi nggak bisa dikreditkan di kitanya. Nih udah balance nih. Seperti itu. Terus kita tambahkan di dokumen pendukungnya ada di folder tagihan. Tadi CV Berkah Rukan. Dimasukkan, ini udah upload. Kalau sudah, langsung disimpan. Nah, ini hasil. Coba kita mau nambahin foto nih. Ini kan belum ada. Kalau ini dia belum ada nih fotonya. Berarti kalau biasanya ada, itu dia berubah jadi warna merah, teman-teman. Ya, teman-teman warna merah apa tetap kayak gini, kayak punya aku? Atau ada kendala juga, bisa dibilang teman-teman. Coba aku mau coba masukin ini ya, edit dokumennya nih, diklik tanda pensil ini. Terus aku mau nambahin ini.
tagihan. Ini supportnya untuk PDF aja, JPG teman-teman. Kalau file untuk di akuntanmu, untuk diuploadnya untuk JPG. Kita lanjut ke input jurnal lagi yang di tanggal 3. Teman-teman ada kendala atau lancar aja nih? Mbak Yurika, Mbak Cassandra? Aman-aman. Aman, oke. Kita lanjut ke tanggal 3 ya, teman-teman. Kembali ke soal lagi. Di tanggal 3 Desember, Tuan Nurtias membuka rekening BCA dan BSI untuk PT dan menyetorkan dana dari modal cash sebesar 490 juta. Dengan rincian sebagai berikut, 400 juta ke BCA, 90 juta ke BSI. Nah, ini. Dia berarti setor modal ya. Kita kembali ke akuntanmu, klik tanda tambah, lalu isikan tanggal 3 Desember ya, 2022. Oke, diklik karena dia tadi setor modal awal nih ke BSI dan BCA. Kita masukkan ke akuntanmu, BCA 400 juta dan BSI 90 juta. Kita tulis keterangannya setor modal awal. Ini di akun berarti kan dia setor modal nih. Jadi Bank BCA tadi 400 juta ya. Kita tulis sentral. Nah, Bank Sentral Asia nih, dia bertambah di debit kan nanti. Terus ada BSI, Syariah. Kita tulis Syariah. Karena tadi yang disetorkan kan modalnya cash kan, ya berarti dia berkurang di kas kecil. Kas kecilnya berkurang. Nah, tadi Bank BCA 400 juta ya teman-teman, BSI 90 juta. Kita isikan 400 juta BCA dan BSI 90 juta. Nah, kecilnya berarti berkurang 490 juta. Nah, ini teman-teman. Coba kita tambahin lagi ini. Ini apa tadi? Modal. Ini. Jadi, coba kita lihat. BSI tanggal 3 nih. Coba ya. Nah, sudah berhasil. Sudah di tanggal 3 nih, teman-teman. Teman-teman ada kendala atau lancar? Bisa dibilang. Kak Umer gimana? Mbak Yurika, ada kendala? Mbak Zahidah? Kita lanjut aja ya ke tanggal 4 ya. Di tanggal 4, nih, tanggal 4 Desember, membeli 4 unit laptop untuk peralatan kerja pegawai dengan total harga 24 juta pada non-PKP, pembayaran via transfer BSI. Nah, ini. Dia membeli 4 laptop ya, teman-teman. Kita lihat di sheet pembelian nih. Maaf, teman-teman. Oh, enggak ini. Kita langsung ke ini aja, ke akuntanmu ya. Ditambah lagi di jurnal, kita tadi kan dia secara apa nih? BSI.
Transfer BSI 24 juta. Berarti kita masukkan di tanggal 4 ya. 4 Desember kita beli peralatan kantor. Masukkan keterangannya peralatan kantor. Kan akunnya ada yang tahu nggak nih teman-teman? Kalau beli peralatan kantor apa? Kira-kira. Tadi kan ini dia beli laptop nih, 4 unit laptop. Berarti kita tulis aja, kita terus peralatan kantor laptop. Kita cari laptop. Angkatan kantor. Peralatan, nih laptop. Di tadi BSI ya. Kita tulis tadi senilai berapa? 24 juta ya, teman-teman. Terus 24 juta. Nah, nanti ini bisa dicari nih. Tadi ada di folder BSI tadi kan, karena menggunakan BSI nih, di tanggal 4, ini di-upload, dipilih, terus diklik simpan, teman-teman. Nah, ini berhasil. Peralatan kantor, 24 juta. Teman-teman, gimana lancar? Lancar ya? Kita lanjut ke tanggal 5 nih. Di tanggal 5, membayar tagihan sewa toko pada CV Berkah Rukan dengan nilai transfer sebesar 60,6 juta via BSI. Nah, ini tadi kita membayar, tadi yang ada tagihan di tanggal 2 ini nih. Kita bayar di tanggal 5. Kita kembali ke akuntanmu, kemudian klik tanda tambah. Tadi kan ada hutang usaha tuh, CV Berkah Rukan. Jadi kita masukkan aja akunnya nanti di hutang usaha CV Berkah Rukan. Kita masukkan dulu tanggalnya di tanggal Desember 2022, tanggal 5. Keterangannya tulis membayar sewa toko. Jangan lupa nama vendor. Bukan. Oke, masukkan tadi ada kan hutang. Kita jadi bayar hutang CV Berkah Rukan. Masukkan berkah. Nah, ini. Dan tadi via apa? Via BSI ya, teman-teman. 60 juta 600. BSI. Teruskan 60 juta 600. Ini juga sama. Nah, ini kan via BSI. Kalau mau cari fotonya, lampiran pendukungnya nih ada di tanggal 5 ini. Di mutasi BSI di tanggal 5. Klik oke nanti ya. Kalau udah disimpan. Dan nih udah berhasil 60 juta 600. Teman-teman udah sampai tanggal 5 atau ada kendala? Kita lanjut aja. Mbak Zahidah bisa, Mbak Yurika, Kak Umar bisa untuk input jurnalnya. Kita lanjut ke tanggal 5 ya, teman-teman. Kita ke soal lagi. Ini ke tanggal 6, maaf teman-teman. 6 Desember, membeli alat tulis kantor senilai 1,8 juta secara cash nih. Berarti kita masukkan ke alat tulis kantor ya, mau tambah data jurnal. Dipilih tanggalnya, tanggal 6 Desember tadi ya. 6 Desember, tulis belanja ATK.
ATK. Kemudian pilih akun. Apa nih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kalau belanja ATK berarti masuk ke beban ATK ya. Kita cari ATK. Nah, ini dia. Lalu tadi secara cash berarti ke cash kecil ya. Kita cari kecil. Oke, tadi senilai berapa? 1,8 ya. Kredit. Nah, ini. Udah balance nih, pastikan udah balance, kemudian diklik simpan. Nah, udah berhasil lagi nih, belanja ATK. Tanggal 6. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke tanggal 7. Ada belanja barang dagang ke PT Keadilan Mandiri dengan nilai tagihan 193 juta dan PKP nih, invoice-nya 07543 di detail terlampir pada PT USA baru mentransfer 180 juta via BCA. Nah, ini berarti kan kita belanja barang nih ke PT Keadilan ya. Dia ini belum PKP senilai 193 juta. Kita lihat di sheet pembelian nih. Tanggal 7 nih. Kita beli ini semua nih. Nah, untuk ke akuntanmu, kita kembali ke akuntanmu. Kita jurnal lagi di tanggal 7. Tambah data jurnal. Kita kan beli barang dagang tuh. Kita masukkan tanggal dulu. Kita tulis belanja persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang. Nah, kita jadi masukkan akunnya apa nih? Tadi kan kita beli apa aja? Ada Lenovo, Asus, Acer, sama Advan nih. Kita masukkan akunnya, berarti PDB atau persediaan barang dagang. PBD, maaf. Ini ada laptop Lenovo. Terus tadi ada lagi Asus, Acer, dan Advan. Kita masukkan satu-satu per akun. Asus, laptop Asus, ditambah baris lagi, Acer, dan Advan ya teman-teman. Kita tuliskan clue-nya aja nih, biar nggak panjang-panjang nulis. Karena langsung ketemu kalau di akuntanmu. Lalu tadi kan dia transfer via apa nih? Via BCA. Dan baru transfer 180 juta. Berarti kita masih ada hutang ya kepada PT Sejahtera Elektro. Kita tuliskan tadi BCA. Ini Bank Sentral Asia. Terus ada hutang PT Sejahtera tadi ya. Kita cari, nah, Sejahtera Elektro. Oh, bukan Sejahtera. PT Keadilan ya tadi. PT Keadilan Mandiri. Oh iya. Terus Keadilan. Hutang usaha. Oke. Nah, ditulis nih. Kita belinya pembelian ini. Nah, ini kita beli sebesar 75 juta. Ini kita masukkan nih ke dalam akuntanmu per akunnya. 75 juta untuk laptop Lenovo. Kemudian untuk Asus 48 juta. Untuk Acer 45 juta. Dan Advan 25 juta. Nah, di sisi kreditnya kan yang keluar Bank Sentral Asia nih sebesar 180 juta. Isikan 180 juta dan masih ada hutang 13 juta kan tadi totalnya. 13 juta. Kan 13 juta. Nah, ini sudah balance ya teman-teman. Seperti ini akunnya. Lalu diklik simpan. Nah, udah berhasil nih 193 juta. Teman-teman bisa udah sampai tanggal 7.
Ada kendala, bisa dibilang langsung. Biar kita tungguin. Wah, Cassandra bisa. Kak Umer bisa. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke tanggal 8. Kita lihat soal lagi. Ada menjual 10 unit laptop Lenovo kepada PT Sejahtera Elektro dengan total tagihan 60 juta secara kredit nih. Dia menjual 10 unit laptop Lenovo nih. Tanggal 8 kita lihat di si penjualan ada tanggal 8 laptop Lenovo 60 juta. Tagihan 60 juta. Kita tulis di akuntanmu, kembali ke akuntanmu, diklik tanda tambah data jurnal. Kemudian isikan tanggal, tadi tanggal 8 ya. Desember. Ditulis keterangannya penjualan. Ini kan tadi secara kredit tuh, jadi kita buat dulu invoice. Invoice penjualan. Penjualan barang. Jangan lupa vendornya siapa, PT Sejahtera Elektro. Nah, kita masukkan akunnya jadi apa? Piutang, kan karena kredit tuh. Jadi piutang bertambah, kita tulis piutang sejahtera. Kita tuliskan sejahtera, nah ini. Piutang usaha, masukkan. Kemudian ada di penjualan. Penjualan PT Sejahtera. Penjualan. Penjualan laptop Lenovo tadi kan ya. Penjualan. Nih, ini kita masukkan. Terus tadi kan kalau itu menjual berarti HPP-nya tuh berkurang tuh. Bertambah. Dan persediaan barang dagangnya berkurang. Jadi kita masukkan HPP di laptop Lenovo. Terus ditambah di kolom kreditnya ada PBD. Laptop Lenovo. Oke, piutangnya kita tulis. Tadi ada 60 juta ya. Karena masih kredit tuh dia. Ditulis 60 juta. Di penjualan 60 juta. Nah, HPP-nya tadi kita lihat di ini. Kita lihat di pembelian tadi. Lenovo harga satuannya 5 juta nih. Nah, kalau tadi kan dia menjual 10, berarti dikali 10, 5 juta dikali 10 laptop. Berarti 50 juta. Dan PBD-nya juga sama 50 juta. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini untuk akunnya. Tanggal 8 Desember. Sudah sangat balance nih. Lalu disimpan. Nah, sudah berhasil nih invoice penjualan barang. Lanjut ya, teman-teman. Di tanggal 9, ada menjual 8 unit laptop Asus kepada PT Abadi Solusi dengan total tagihan 44 juta. Dibayar transfer BCA. Dia 8 unit Asus nih. Kita masukkan ke dalam akuntanmu, diklik tanda tambah lagi. Tanggal kita pilih lagi, tanggal 9 Desember. Tuliskan keterangannya penjualan barang, karena dia udah langsung transfer ke BCA. Barang PT Abadi Solusi. Nah, kita masukkan, berarti kan tadi Bank Sentral Asia-nya bertambah tuh, masuk ke debit. Jadi kita cari sentral. Nah, kemudian ada penjualan laptop Asus tadi ya. Asus. Penjualan laptop Asus. Kemudian ditambah lagi HPP-nya berkurang. HPP-nya bertambah di laptop Asus dan
PBD-nya atau persediaan barang dagangnya berkurang di laptop Asus. Bank sentral tadi masuk sebesar 44 juta, ini langsung ya. Langsung bayar dia, 44 juta. Penjualannya 44 juta juga. Dan HPP-nya tadi kita lihat lagi di pembelian. Kalau Asus tuh 4,8 nih. Dia membeli 8 tadi kan. Menjual 8 laptop Asus. Berarti 4,8 dikali 8. Jadi 38 juta 400. Ini juga sama, diskon 38 juta 400. Teman-teman jangan lupa upload ininya ya, file pendukungnya, karena sangat penting dalam setiap transaksi. Nah, udah balance nih. Lalu klik simpan. Nah, ini berhasil lagi. Teman-teman udah berhasil semua atau ada kendala? Mbak Zahidah? Mbak Yurika gimana? Udah, Kak. Oke. Udah, Mbak. Oke. Kita lanjut ke tanggal 10 ya. Kita lihat soal lagi. Deposit history transaksi. Ada tanggal 10. Belanja barang dagang ke PT Maxbox Indonesia dengan nilai tagihan 149,85 juta. PT USA baru mentransfer via BCA sebesar 100 juta. Nah, ini berarti ada hutang lagi nih. Kita langsung ke, ini kan, oke, kita langsung ke akuntanmu. Ditanda tambah lagi di tanggal 10. Pilihkan tanggal. Tanggal 10 kita tulis penjualan. Boleh belanja tadi ya. Tanggal 10 belanja barang. Kita tulis belanja persediaan barang dagang. Nah, kita masukkan di persediaan barang dagangnya bertambah. Tadi membeli, kita lihat di pembelian. Di tanggal 10 nih ada MacBook Air sama MacBook Pro. Harus sebesar 5 sama 5 berarti 10 item ya. Kita tulis per akun MacBook Air 5 dan MacBook Pro 5. Kita tulis PBD MacBook Air. Kita cari Air. Lalu Pro. Kemudian tadi dia transfer sebesar 100 juta nih. Berarti BCA-nya berkurang 100 juta. Kemudian ada hutang. Kita tulis sentral. Kemudian ada hutang PT Maxbox. Kita cari Maxbox. Nah, hutang usaha. MacBook Air-nya kita lihat ada di 13 juta, 65 juta nih. Karena dia udah PPN-nya nih, tapi kita belum bisa kreditkan karena kita belum PKP atau menjadi pengusaha kena pajak. Jadi kita masukkan ke dalam ini sebesar 72, 150. 72, 150 kita masukkan untuk MacBook Air dan MacBook Pro-nya 77.700.000. Nah, Bank Sentral Asia baru transfer 100 juta. Kemudian hutangnya berarti 49.850. Nah, ini. Seperti ini ya teman-teman. Udah balance nih. Lalu kita simpan. Nah, berhasil nih. Kalau mau diedit bisa ya teman-teman, masih klik di sini lagi aja.
Kalau ada yang salah-salah, ikut edit. Kembali. Kalau mau dihapus juga bisa teman-teman ya. Diklik ininya aja. Diklik ini terus dihapus. Hapus data jurnal. Sini. Oke. Kita lanjut ke tanggal 11. Kita kembali ke soal lagi. Di tanggal 11, membayar tagihan telepon dan internet senilai 850.000 via BSI. Tanggal 11 ya. Tambah data jurnal lagi, masukkan tanggal. Tanggal 11. Masukkan keterangannya, membayar tagihan telepon dan internet. Masukkan ke beban ya teman-teman. Kita cari telepon. Nah, beban telepon dan internet. Dan tadi via BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, kita masukkan tadi nominalnya 850.000. Nah, beban telepon pada Bank Syariah Indonesia. Lalu diklik simpan. Oke, sudah berhasil. Seperti ini. Lanjut lagi ya ke tanggal 11 nih. Dia PT USA resmi dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi kalau udah dikukuhkan sebagai PKP nih, kita berkewajiban untuk memungut PPN. Dan PPN yang kita bayarkan itu bisa dikreditkan oleh kita. Jadi kita langsung ke tanggal 12 nih. Kalau dia udah PT USA udah dikukuhkan sebagai PKP, apakah berubah transaksinya? Gimana? Kita lanjut ya ke tanggal 12. Ini ada mendapat tagihan dari CV Andalan senilai 11,1 juta. Sudah termasuk PPN untuk jasa renovasi ruangan toko. Nah, ini sudah termasuk PPN nih. Karena kita udah PKP, jadi kita bisa mengkreditkan PPN yang kita bayar nih. Berarti ini kan renovasi nih. Berarti ada aspek pajaknya di PPh pasal 23. Jadi kita harus memotong PPh pasal 23 si CV Andalan. Kita masukkan di akuntanmu, di tanda tambah plus, tambah data jurnal, di tanggal 12 ya tadi teman-teman. Masukkan. Tadi baru mendapat tagihan aja ya. Tagihan renovasi toko. Jangan lupa vendornya, CV Andalan. Lalu dipilih akunnya, berarti kan renov tuh, beban renovasi ya. Kita masukkan cari renov. Nah, ini masuk keluar. Tadi ada PPN masukkan tuh. Kita karena udah bayar, udah PKP, kita bayar PPN-nya, kita masukkan unsur PPN-nya di sini. Di PDD atau pajak dibayar di muka, di PPN nih. Kita masukkan. Terus ditambah, ada tadi kan kita baru tagihan tuh. Baru menerima tagihan. Jadi kita masukkan hutang usaha. Di hutang usaha Andalan. Kita cari Andalan. Nah, hutang usaha Andalan. Kemudian tadi ada renov kan kena PPh pasal 23 tuh. Kita masukkan juga hutang PPh pasal 23. Kita cari pasal. Nah, ini hutang pajak PPh pasal 23. Beban renovnya kita masukkan. Tadi, oh ini kan kalau ini 11,1 ini udah termasuk PPN nih. Kita cari lagi. Dia DPP-nya berapa? Dicarinya dari nilai transaksi 1,1 juta, 11,1 juta dibagi dengan 1,11. 11 juta 100 dibagi 1,11. Nih, diketahui 10 juta DPP-nya nih. Nah, kita masukkan ke akuntanmu.
di 10 juta. PPN-nya 11% dari 10 juta itu ada 1.100.000. Nah, hutang usahanya itu kita ke hutang pajak dulu nih, kan hutang pajak PPh 23 itu kan 2% tuh, 2% dari DPP. DPP-nya kan tadi 10 juta. Berarti kita masukkan PPh pasal 23-nya itu sebesar 2% dari 10 juta, itu 200.000. Nah, sisanya nih, masih ada 10.900.000. 10.900.000. Nah, ini yang harus kita bayarkan ke CV Andalan. Seperti ini sudah balance akun-akunnya. Lalu kita simpan. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut ke tanggal 13. Nah, ini membayar tagihan dari CV Andalan dengan nilai transfer 10,9 juta via BCA. Tadi kan hutangnya memang 10 juta, 10,9 juta ya teman-teman. Kita bayar via BCA nih, di tanggal 13. Kita masukkan tanggal lagi. Masukkan keterangannya membayar tagihan renovasi. Jangan lupa nama vendor CV Andalan. Nah, masukkan tadi hutang di Andalan. Kita tulis Andalan. Dan tadi transfer via BCA. Berarti BCA berkurang. Nah, kita masukkan 10,9. 10 juta,9. Ini 10.900.000. Nah, masukkan seperti ini. Simpan. Sudah berhasil nih. Sekarang aku mau nunjukin ini deh. Kan udah berapa jurnal nih kita input. Karena waktunya terbatas juga nih, aku mau langsung nunjukin ke jurnalnya ya. Kalau ini, karena kita udah jurnal, aku mau lanjut jelasin yang fitur-fitur jurnal. Ini kalau udah di jurnal nih, masuk otomatis nih. Langsung ada tanggal, nama akun, debit, kredit. Ini sesuai dengan transaksi yang terakhir nih, berurut. Dari tanggal 13 tuh, yang paling bawah tanggal 1 tuh. Ini otomatis akan terisi ya teman-teman. Ini bisa juga dicari periodenya, sesuai kebutuhan aja. Bisa dipilih, nanti dicari. Bisa dicetak ke dalam bentuk PDF ya teman-teman. Ini terisi otomatis. Lanjut ke buku besar nih. Kita mau coba lihat akunnya. Akun Bank Sentral Asia, coba kita cari. Periodenya bisa dipilih, nanti di sini diklik. Ini sampai Desember 2021. Oke, kita klik cari. Nah, ini muncul nih teman-teman. Otomatis akun-akun Bank Sentral Asia akan muncul di sini. Ada referensi, tanggal, keterangan, debit kredit, dan saldo. Seperti ini. Coba kita cari lagi di akun kas kecil ya teman-teman. Nah, kita cari. Nih, ada keluar juga dia kas kecil kalau diklik. Akun-akun kas kecil ini di tanggal 6, tanggal 3, tanggal 1. Ini otomatis ya teman-teman. Jadi diketikkan aja di sini, dipilih akun. Kita mau cari akun apa. Oke, kita lanjut ke posisi keuangan. Nah, ini ya, keluar tuh teman-teman angka-angkanya. Tadi kan belum keluar tuh karena belum ngejurnal. Ini sekarang kita udah jurnal, udah keluar nih angka-angkanya. Aset lancar ya berapa, kas kecil, Bank Sentral Asia, Bank Syariah Indonesia, ada nih angka-angkanya otomatis. Terus ada persediaan, aset tetap, ada total asetnya sebesar ini. Terus
Total liabilitasnya seperti ini. Ini pasti balance ya otomatis, teman-teman. 572 dan 572 antara total aset dan total liabilitas. Seperti ini akan muncul ya, teman-teman. Lalu ada di laba rugi nih. Kita lihat laba ruginya untuk PT USA. Nah, ini udah muncul nih total pendapatannya. Ada 104 juta. KPP-nya keluar juga otomatis, totalnya otomatis, total beban, tadi penjualan, beban ATK, tadi ada tuh telepon, ada total beban usaha. Otomatis keisi, kemudian ada menunjukkan nih, laba rugi periode berjalan. Ini jadi kita tahu nih, apakah perusahaan udah mendapatkan laba atau bahkan rugi nih, bisa dilihat di laba rugi langsung otomatis keisi ya teman-teman kalau kita udah input jurnal ini. Jadi enaknya gitu, kita nggak perlu ribet-ribet lagi untuk membuat jurnal secara manual tuh teman-teman. Membuat laporan secara manual. Jadi kalau di akuntanmu, dia langsung otomatis keisi, langsung ada angkanya nih teman-teman. Gak usah ribet-ribet lagi. Kita langsung input jurnal aja, nanti muncul angkanya di laporan-laporannya. Nih, 2.950. Seperti itu teman-teman. Bisa dicetak ke PDF ya teman-teman, kalau kalian butuhkan untuk di print gitu, bukti fisiknya, bisa dicetak ke bentuk PDF. Ini di fitur cetak. Selanjutnya ada perubahan ekuitas. Nah, ini akan muncul tuh, modal saham tadi kan 500 juta tuh. Ada laba rugi sebesar tadi ini 2950, terus ada modal akhirnya per 15 September ini. Ini akan otomatis ya teman-teman. Bisa dicetak juga di PDF. Coba kita cetak ya teman-teman. Nih, seperti ini. Jadi kalau membutuhkan, tinggal langsung di print aja. Di PT Uji Coba Software, mau ada modal saham, modal per akhir September. Ini bisa dipilih ya teman-teman, untuk periodenya di sini. Ini bisa dipilih. Sesuai kebutuhan teman-teman. Satu, coba kita cari lagi. Nah, dia akan berubah nih, per akhir 31 Desember. Kalau dicetak lagi bisa berubah di sininya. Nih, modal akhir per 31 Desember. Sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau itu tanggalnya berapa, bisa dipilih. Seperti itu, teman-teman. Cukup kayaknya dari saya. Teman-teman, kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Atau ada kendala. Atau karena waktunya terbatas nih, aku mau langsung kasih serahkan kepada moderator aja ya. Terima kasih teman-teman udah bergabung dan mengikuti pelatihan pada pagi hari ini. Semoga membawa manfaat bagi teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Dilanjutkan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Imelda telah menjelaskan banyak mengenai cara menyusun laporan keuangan menggunakan software akuntansi dengan jelas dan mudah untuk dipahami. Saya mengingatkan kembali untuk rekan-rekan yang belum mengisi link daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir karena daftar hadir ini untuk kebutuhan pengisian sertifikat ya rekan-rekan. Selanjutnya, di sini saya ingin memberikan informasi menarik nih buat rekan-rekan. Nah, untuk rekan-rekan yang bisa mengajak seseorang untuk menggunakan software akuntanmu, nantinya akan mendapatkan fee dari kami. Nah, untuk info lebih detailnya, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Selanjutnya mungkin kita akan mengambil dokumentasi. Untuk rekan-rekan bisa menghidupkan kameranya terlebih dahulu ya. Cukup rekan-rekan, terima kasih. Saya mengingatkan juga bahwa pelatihan hari ini akan kami upload di YouTube official kami, di akuntanmu. Silakan untuk
rekan-rekan yang tadi tertinggal dalam penjelasannya bisa ditonton kembali di YouTube kami ya. Sebelum mengakhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan atas partisipasinya yang telah mengikuti acara hari ini hingga akhir, dan saya juga ingin mengucapkan selamat bagi rekan-rekan yang sudah beruntung mengikuti pelatihan hari ini karena kami membatasi kuota di setiap batch-nya itu 10 sampai 15 kuota saja. Kami dari tim mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari lisan maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah join.